Sebelum masuk ke dalam kisah nyata viral ini, tidak ada satu surat khusus dalam Al-Quran tentang orang tua pilih kasih. Namun konsepnya dijelaskan dalam beberapa ayat dan hadis yang menekankan kewajiban orang tua untuk bersikap adil terhadap anak-anak mereka dan larangan melakukan pilih kasih karena berdosa dan memicu kebencian. Dalil utama yang mengatur hal ini adalah hadis, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu." H.R. Bukhari. Baik, berikut kisah nyata viral heboh dan gempar. Lokseumawe, telah terjadi pemukulan orang tua oleh sang anak, bernama Rudi. Orang tuanya atau mamaknya bernama Yusnidar PKI. Kejadian tepatnya di Desa Ujong Blang, Lorong Aman, Rumah Pagar Merah, Kota Lokseumawe. Kejadiannya diakibatkan lantaran orang tuanya beda dalam memperlakukan anaknya atau pilih kasih terhadap anaknya. Awalnya, sang anak yang bernama Yoda yang kini berada di Banda Aceh. Dulunya semua dituruti oleh sang mamak. Sampai jual tanah pun 100 juta dilakukan oleh sang mamak. Alasannya buat melamar kerja. Tapi semua kerjanya gak jelas. Ada yang bilang si mamak kena tipu oleh sang anak berulang kali. Namun sang mamak tetap percaya dengan sang anak tulotnya itu. Setelah sempat dicari tahu dari beberapa pihak mengatakan, si Yoda ternyata menghabiskan uangnya untuk keperluan judi online. Bukan untuk melamar kerja. Tapi karena sang anak adalah anak yang paling kecil atau tulot dalam bahasa Aceh, orang tua tetap mendukung. Namun kini, di saat anaknya yang lain yang bernama Rudi, yang tengah mengalami surutnya usaha, sang mamak malah tidak merespon dan enggan membantu Rudi meminjamkan uang 500.000 untuk keperluan membeli meja untuk menjual makanan mie caluk sebagai sampingan. Dari situlah berawal, sang anak yang bernama Rudi mengamuk dan memukul sang mamak dengan emosi lantaran kecewa dengan perlakuan sang mamak yang membeda-bedakan anak, seperti anak tiri dengan anak kandung. Rudi mengatakan, dirinya sakit hati kepada sang mamak, lantaran dirinya merasa diabaikan oleh sang mamak, dan tidak mendapat perlakuan yang sama seperti si Yoda dan anak emasnya yang lain. Baik modal yang hanya 500.000 maupun dukungan. Intinya, Rudi merasa kesal karena sang mamak seperti orang tidak waras dan sakit jiwa. Karena mendukung anaknya yang berjudi yang telah menghabiskan tanah 100 juta. Dan mendukung anaknya yang lain berjudi. Namun enggan membantu mendukung anaknya si Rudi dalam usaha atau berjualan mie. Inti dari kisah ini, sang mamak yang bernama Yusnidar PKI mendukung hal negatif anaknya si Yoda yang berjudi menghabiskan tanah 100 juta. Namun tidak mendukung hal positif anaknya yang lain si Rudi yang berjualan mie yang hanya bermodal 500.000. Sungguh sifat orang tua yang membagongkan dan konyol, yang dibenci oleh Tuhan, dan jangan ditiru. Saat ditanyakan lebih lanjut, si Rudi merasa kesal dan memukul sang mamak. Bukan hanya karena tidak diberi dukungan dan modal membeli meja saja. Tapi lantaran beberapa waktu lalu si Rudi dikatakan sang mamak hanya nongkrong di warkop tapi istrinya berjualan di sekolah. Padahal faktanya, si Rudi kini tengah berusaha membangun lagi bisnis kontennya seperti dulu. Seperti konten musik dan lain-lain. Yang dulu sempat besar namun kini mengalami surut karena akunnya telah dijual dan uangnya dipakai untuk modal usaha jual beli motor. Yang kini juga sudah ditutup. Lantaran juga tidak mendapat dukungan dari mamaknya yang kurang waras dan kurang perhatian itu. Padahal anak sukses karena dukungan orang tua. Si Rudi juga mengatakan bahwa semuanya kini dikerjakan hanya lewat HP Android-nya saja yang berkapasitas tinggi. Lantaran masih dalam tahap bakti atau belum berpenghasilan. Nanti setelah mulai berpenghasilan, barulah dirinya akan menggunakan laptop kembali dan memberikan kualitas super jernih dan lebih tinggi karena telah ada penghasilan dari kontennya. Mungkin orang tuanya tidak tahu, karena hanya bisa menerka dan berprasangka salah. Tidak bertanya secara langsung pada si Rudi. Akibatnya orang tua berprasangka keliru. Disangka anaknya si Rudi tidak bekerja konten lagi seperti dulu. Karena selalu hanya membawa HP Android saat ke warkop. Padahal sekarang Android juga sudah bisa menghasilkan audio dan visual yang bagus dan jernih. Namun si Rudi tetap mengatakan, dirinya akan menggunakan laptop kembali, jika sudah mulai berpenghasilan seperti dulu. Jika sudah mulai berpenghasilan atau dihargai konten musiknya lagi.
otomatis Rudy akan memberi kualitas yang lebih bagus kembali, ujar Rudy. Rudy pun mengatakan, bekerja di depan laptop lebih cepat lelah dibandingkan di depan Android yang layarnya lebih minimalis. Namun orang tua tetap tidak bertanya dan hanya berprasangka, dan ujung-ujungnya keliru. Yang jelas kini si Rudy tetap yakin untuk merintis kembali yang baru, dan tetap berusaha untuk bisa sukses seperti dulu. Dan berjanji dengan diri sendiri, jika bisnis musik digitalnya dan kontennya sudah sukses seperti dulu, si Rudy berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezekinya lagi yang diberi oleh Tuhan seperti dulu. Namun si Rudy juga mengatakan, dirinya mengaku lebih mudah merintis dulu dibanding sekarang. Mungkin karena sudah banyak saingan seperti Shopee dan TikTok. Tapi syukurnya, si Rudy tidak patah arang dan semangat, lantaran mendapat dukungan penuh oleh sang istri yang bernama Fitriani. Dirinya juga berharap sang suami bisa berpenghasilan seperti dulu. Karena dari penghasilan situlah dirinya dulu dan suami bisa makan yang enak-enak di kafe dan restoran, dan membeli apa yang disuka. Intinya, si Rudy kini masih menekuni konten digital seperti dulu. Namun sang mamak malah mengangkalnya nongkrong di warkop, tidak membantu istrinya berjualan. Padahal faktanya si Rudy tengah berusaha membangun kembali usaha digital dan kontennya seperti dulu yang hasilnya sangat lumayan berkisar rata-rata 7 juta per bulan. Hal itulah yang membuat si Rudy tidak menyerah. Karena dirinya sudah pernah merasakan nikmatnya pendapatan dari konten digital namun dulu disia-siakan. Di sisi lain, mulai detik ini, si Rudy mengatakan tidak mau lagi mengumbar profesinya itu dengan banyak orang termasuk mamaknya sendiri Yusnidar PKI. Jadi kalau dikira si Rudy di warkop nongkrong bukan edit konten, si Rudy bilang lebih bagus. Memang sengaja sekarang tidak mau lagi tahu orang manapun bahwa si Rudy masih membikin konten. Lantaran dulu si Rudy juga mempunyai pengalaman yang membuatnya menyesal seumur hidup. Jadi dulu ceritanya si Rudy pernah menyewa sebuah kos di desa Menggedung untuk dijadikan mini studio tempat dirinya memproduksi konten. Lantaran waktu itu kontennya sudah bisa menghasilkan uang, dan hasil pendapatannya cukup lumayan banyak. Namun pada suatu malam seusai sholat Isya, dirinya ingin meminum secangkir kopi pancung di sebuah warkop tidak jauh dengan studio Rudy. Dan disitulah awal mula Rudy berkenalan dengan seorang pria parubaya, sebut saja Iskandar, dan menanyakan apa pekerjaan pria parubaya tersebut. Langsung saja pria yang bernama Iskandar tersebut mengatakan pekerjaannya adalah kreator konten. Dan setelah itu si Rudy juga mengatakan, ya, sama saya juga kreator. Perbedaannya di sini adalah, walaupun sama-sama konten kreator, si Rudy sudah menghasilkan uang, sedangkan si Iskandar tersebut belum. Makanya Iskandar langsung menanyakan nama akun si Rudy, karena saking penasarannya. Dan si Rudy pun langsung memberitahu dengan gamblang. Yang membuat si Rudy menyesal di sini adalah, setelah si Rudy memberitahu nama akunnya tersebut kepada Iskandar, selang beberapa hari, Iskandar langsung meniru atau membuat konten seperti si Rudy buat. Alhasil sangat berdampak terhadap konten dibuat oleh Rudy karena semakin banyak kompetitor atau saingan. Maka dari itulah si Rudy kini lebih menutup profesinya tersebut, dan mengatakan profesi yang lain saja kepada orang. Wassalam. Info penting. Kisah viral ini dibuat menggunakan HP Android berkapasitas tinggi oleh Yudi Sarjana Seni Universitas Laknat, Magister Komputer dan IT. Magisternya hasil otodidak atau belajar mandiri. Kisah ini diambil berdasarkan kisah nyata kehidupan.